Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena hari ini saya sengaja mencari dan menemui seorang sahabat lama. Bahkan beliau ini adiknya sahabat saya juga, yang lebih senior advokat. Adiknya Deddy Suwadi Siregar SH. Kali ini saya menemui adiknya, Mas Yanto Siregar SH. Selamat berjumpa Mas Yanto. Selamat berjuang. Salam sehat selalu. Mas Argo. Mas Yanto, ini terus terang saya sengaja mencari Anda karena saya ingin tahu pendapat Anda dengan situasi atau konstelasi hukum di Indonesia sekarang ini. Karena saya melihat Anda kan sekarang kayaknya Korwil Peradi Jogja ya? Betul Mas Argo. Ya. Yang sebelumnya dulu Anda pernah juga jadi pengurus Peradi di Gunung Kidul ya? Benar ya. Oke. Bagaimana menurut Anda Mas Yanto? Ya, terima kasih Mas Argo. Kita melihat dari situasi dan kondisi carut marut penegakan hukum sekarang ini ya, itu sangat prihatin sekali. Ya, ini kenapa bisa terjadi atau bagaimana hal ini bisa juga terjadi di era yang kita setelah mengalami reformasi, setelah mengalami juga pergantian kepemimpinan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi daripada lembaga-lembaga trias politika. Di situ ada peran yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kita sendiri sebagai praktisi dalam praktek itu melihat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, baik itu atas usul presiden atau oleh legislatif sendiri, itu dalam praktek tidak istilahnya implementasinya saling bertentangan. Nah, seperti misalnya kita melihat ada undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan banyak hal ya. Namun yang kita soroti juga, bagaimana kok sampai terjadi seperti hal ini. Kita melihat ternyata pembentuk undang-undang dalam hal ini, baik atas usul presiden maupun legislatif sendiri, itu cenderung merupakan sebuah target saja. Artinya bukan kualitas tapi kuantitas. Karena mungkin di sana ada dananya atau yang lain-lain. Faktanya mungkin dalam praktek itu belum dibutuhkan karena masih ada undang-undang sebelumnya yang mungkin masih bisa dimanfaatkan atau masih sangat up to date misalnya. Nah, jadi di sini kita melihat juga sikap legislatif dalam konteks pembuatan undang-undang ini asal jadi karena kenyataan seperti tadi undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu memang sangat dibutuhkan dalam konteks investasi penanaman modal asing di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga tenaga kerja Kenyataannya aplikasinya sangat ditentang dan sangat sulit. Dan itu juga ada kesan saya sebagai praktisi dengan adanya dibentuknya MK sendiri, Mahkamah Konstitusi. Jadi saling berkorelasi karena ketika undang-undang dibuat itu dan diterbitkan, apabila masyarakat tidak suka atau merasa dirugikan, sehingga mereka itu dipersilakan untuk mengajukan gugatan atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini sisi hal yang lain sisi mungkin yang kurang efektif menurut kami. Justru seharusnya
dibentuknya MK itu untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi dalam aplikasinya kita ini juga justru ada semacam juga dibentuknya peraturan perundang-undangan itu untuk melegitimasi suatu tindakan, baik itu katakan di sini institusi atau lembaga dalam rangka untuk mengaplikasikan kebijakan atau program-program pemerintah khususnya dengan saling memanfaatkan ini tadi melalui peraturan perundang-undangan yang misalnya sebelumnya tidak bisa, dengan adanya ini jadi bisa, tapi di situ merugikan kepentingan rakyat. Nah, jadi disinilah yang kita sangat prihatin, dan kami sebagai praktisi tentunya memang berusaha menyoroti, termasuk yang terakhir ini dengan adanya undang-undang KUHP yang baru, Pak. Jadi tidak terlepas daripada sejarah, selama ini peraturan perundang-undangan kita ini adalah tercemar istilahnya, dimasuki oleh paham-paham yang berbau barat, yang mana tidak juga cocok apabila itu sepenuhnya diterapkan dengan budaya Indonesia. Contohnya juga di sini kita melihat, Pak, yang kita juga prihatin yang terkait dengan kasus-kasus yang menimpa penegak hukum, contohnya hakim. Kalau misalnya itu di Belanda, seorang hakim itu tidak boleh berhubungan atau membaur atau langsung dengan berkomunikasi